Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Al-Hakim, NIM 4218130. Saya dari kelas D. Nomor 1 yaitu ada 8 asnaf, diantaranya 1 fakir, orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup. 2 ada miskin, orang yang memiliki pendapatan namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun. 3 ada amil atau pengelola zakat, setiap orang atau pihak yang bekerja bertugas untuk mengumpulkan, mempergunakan dan mendistribusikan zakat. 3 ada mukhalafatul qulubuhum, yaitu orang yang dilembutkan hatinya. Orang mukhalafatul qulubuhum di era kontemporer ada 2 penjelasan. Yang pertama, menunjukkannya diserahkan oleh era kontemporer. 2, jika pemerintah tidak melakukannya, maka ormas bisa menjadi wakil dari pemerintah untuk tidak balas personal. 3, selanjutnya ada riqab, yaitu hamba sahaya baik laki-laki atau perempuan. Riqab di era kontemporer bisa diartikan sebagai seseorang tawanan muslim yang ditawan oleh tentara musuh, seseorang yang dipenjara karena difitnah, seseorang membantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya, atau bangsa muslim yang diajak kafir. Selanjutnya ada gharim, orang yang berhutang. Yang selanjutnya ada fisabilillah, yaitu orang yang berjihad melawan hawa nafsu atau berperang. Yang terakhir ada ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan namun kekurangan bekal. Apabila tidak menerima zakat, maka tidak bisa melanjutkan perjalanan yang baik, bukan perjalanan maksiat. Ar-Rum ayat 38 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, fa'adil qurba haqqa wal miskina wabna sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah laulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat 43 bunyinya, aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ketika ada zakat profesi dan zakat perusahaan. Zakat profesi, zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Ya, zakat di profesi diantaranya yaitu PNS, dokter, terus pegawai negeri, itu juga PNS. Nah, hitungan nisabnya zakat tersebut ialah senilai dengan 524 kilo beras atau 653 kilo gabah. Halnya saat mendapatkan 2,5%. Selanjutnya zakat perusahaan. Zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya dapat bertindak secara hukum atau memiliki hak dan kewajiban serta dapat memiliki kekayaan sendiri. Nisab dari zakat perusahaan seharga 85 gram emas atau seharga 806.000 per gram. Halnya dikeluarkan 2,5% per tahun. 4. Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020. Dari potensi zakat 230 triliun seperti diungkap Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, baru 8 triliun atau 3,5% yang terkumpul. Setidaknya ada 3 kendala yang membuat penerimaan zakat di Indonesia masih minim atau kecil. 1. Dari sisi edukasi dan literasi. Menurut Direktur Perindistribusian dan Pemberdayaan Basnas, pemahaman masih selama ini beranggapan zakat hanya sebatas zakat fitrah saja, serta zakat disalurkan sendiri kepada orang yang dikenal, padahal belum tentu tepat sasaran. 2. Perlu penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM baik di Basnas pada tingkat nasional hingga kabupaten atau kota.
Nomor 3, regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. 5. Inovasi pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat pada masa pandemi COVID-19 menitik beratkan pada 3 hal, yaitu kampanye atau ajakan zakat yang dimasif, pelayanan pembayaran, dan pembukaan kanal donasi dengan memanfaatkan platform media online WA, FB, Twitter, dan sebagainya, bentuk poster ajakan dan program bantuan Basnas dalam pandemi. Ada juga layanan jemput zakat. 6. Pasal 2 yang berisi 1. Pemerintah membentuk Basnas untuk melakukan pengelolaan zakat. 2. Basnas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota negara. 3. Basnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.